Halo teman-teman, di video kali ini kita akan belajar bersama tentang fungsi yang ada dalam data barang. Untuk masuk ke dalam menu fungsi, kita bisa klik fungsi di bawah sini, atau kita klik kanan pada kursor kita. Di sini ada banyak banget fungsi yang muncul ketika kita klik kanan ya. Sama seperti kita klik bagian fungsi ini. Di sini untuk yang pertama ada fungsi yang namanya cari data. Cari data ini itu kita gunakan untuk memfilter atau mencari data barang. Kita bisa filter di sini, misalkan kita mau tampilkan yang apa aja nih. Oke, di sini ada banyak banget ya. Kita pilih-pilih saja. Untuk barangnya misalkan kita mau cari gula, maka yang tampil akan gula saja. Seperti ini. Itu untuk cari data, selanjutnya ada refresh. Refresh ini kita gunakan ketika kita baru menyelesaikan transaksi dan ternyata stok kita itu nggak berkurang atau nggak sesuai gitu. Maka refresh itu kita gunakan agar data kita terupdate, jadi nanti stoknya akan menjadi sesuai. Selanjutnya ada tambah, ubah, hapus, dan salin. Ini sama seperti yang ada di bawah sini ya, sudah kita jelaskan di video sebelumnya. Lalu ada kartu stok. Kartu stok ini kita gunakan untuk melihat transaksi keluar masuknya data barang kita. Untuk lebih jelasnya kita akan jelaskan di video tersendiri untuk kartu stok ini. Nanti ada video tersendirinya ya. Lalu untuk perbaikan data barang ini kita gunakan untuk memperbaiki data barang. Kalau misalkan mungkin ada stok yang nggak sesuai atau ada multi harga HPP, itu kita gunakan untuk memperbaikinya ya supaya sesuai. Lalu ada nonaktif. Nonaktif ini kita gunakan ketika barang tersebut itu nggak bisa kita hapus. Kenapa nggak bisa kita hapus? Karena mungkin masih ada stoknya atau sudah ada transaksi. Jadi, kita bisa menggunakan nonaktif ini, namun dengan syarat stok dari sebuah barang itu harus dinolakkan terlebih dahulu. Kayak misalkan ini kan masih ada stoknya nih, kita nolakkan terlebih dahulu. Bisa kita sesuaikan untuk menolakkan stoknya ya, lalu kita nonaktifkan nanti ketika stok barang itu sudah menjadi nol. Lalu di sini ada cetak barcode, ini sudah kita jelaskan di video yang tersendiri ya untuk cetak barcode ini, bagaimana cara membuat cetak barcode. Selanjutnya ada ganti minimal stok, ini enggak ya. Ada lihat detail, ini untuk melihat detailnya, ada barang, ada serial. Selanjutnya ada stok minus. Stok minus itu kita gunakan ketika kita menambahkan data barang, namun kita nggak ingin toko kita itu tutup, atau ketika kita mau menstok off-name kan, kita itu pengen tetap ada penjualan. Jadi kita kan masih belum menambahkan stok nih. Kita aktifkan saja stok minus ini. Nanti kita menambahkan stok di akhir saja. Ketika toko kita tutup atau ketika di sela-sela waktu lah. Stok minus ini sangat berguna sekali ketika kita akan membuat atau akan menginput stok off-name, tapi kita nggak pengen toko kita itu tutup. Jadi kita masih tetap bisa melakukan penjualan meskipun stok barangnya itu nol. Selanjutnya ada open price. Open price ini kita gunakan ketika kita pengen mengubah harga jual kita di penjualan. Jadi saat kita mengaktifkan open price ini, itu harga jual kita akan bisa kita ubah dalam penjualan. Di sini untuk ini masih belum saya jelaskan ya. Untuk yang ini ada stok minus, ada stok minus all, ada open price all. Kalau stok minus yang ini tanpa ada all-nya itu artinya kita mengubah hanya satu barang aja. Tapi kalau open price yang ini itu sama ya, kita hanya mengubah satu barang aja. Tapi yang all ini kita mengubah semua barangnya. Selanjutnya ada ekspor dan impor data. Ini untuk mengekspor data barang kita, dan impor ini untuk mengimpor data barang kita. Oke, seperti itu. Ini untuk notifikasi, kita mau notifikasi apa aja. Ada stok minimal, ada expired date atau expirednya. Oke, jadi seperti itu tentang penjelasan dari fungsi yang ada dalam data barang. Kalau misalkan kalian masih bingung tentang apa sih fungsi dari fungsi data barang ini, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Nanti akan dijelaskan lebih rincinya. Sekian untuk video kali ini dan sampai jumpa di video tutorial Asata Pos selanjutnya.